Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama BGTG, kedua BBYB, ketiga BNBA, keempat Yellow, kelima AGI, keenam SAME, dan ketujuh BRMS. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BGTG yang di hari Jumat ini ditutup auto reject bawah ke harga 276. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BGTG memang didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BGTG memang 2 hari koreksi dengan volume kecil, tapi 2 harinya dia ARB. Dengan kondisi seperti ini bisa ada sekali lagi dia ARB ya, atau 1-2 kali lah. Ini kan kalau dilihat bisa di sekitaran ini nanti nih ya, 244 atau 240 dan di 264 dia akan bergerak sekitar 20 poin. Nih kalau dilihat dari atas 294 sampai 276 kan 20 poin juga. Jadi ada peluang untuk BGTG retest area 264. Ini kalau turun ke sini ya, kalau ARB lagi ya bisa sampai sini ya. Nah, jadi seperti ini untuk pergerakannya ke 260 bisa ya sampai pas di 240. Jadi ada 2 kali potensi untuk BGTG bisa masih ARB. Jadi apakah bisa dispekulasi buy? Jangan dulu. Memang ada peluang rebound, tapi resikonya lebih besar. Apalagi kalau Bapak Ibu nggak bisa mantau market, hindari saham seperti ini. Ini terlalu volatile dan juga ya resikonya sangat tinggi. Memang kalau dia profit, dia naik ya bisa profit lebih tinggi. Cuman yang dipikirin itu resiko dulu. Siap nggak? Kalau udah siap resiko ya silahkan juga kalau mau ngambil. Tapi dengan skenario seperti ini ya mungkin dia bisa 1-2 kali lagi RB dan bisa aja nanti bergerak sideways di range harga ini ya. Supportnya sekitaran 240 dan resistennya 276 sampai 274 ini. Nah, jadi dia akan bergerak di sisi ini. Cuman itu potensi belum tentu juga, bisa aja 1 kali dia langsung rebound. Tapi targetnya ya buruk-buruknya dia bisa turun sampai 240. Kalau dia jebol 240 ini downtrend. Sekarang juga posisinya downtrend tapi ya ada pembalikan arah. Kalau dia jebol 240 itu sudah keterlaluan kalau dia turun lebih dari 240. Jadi toleransinya itu 240 untuk BGTG. Jadi seperti itu. Untuk BGTG, kalau dilihat indikator MACD membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi ada peluang masih turun. Ya, targetnya ya bisa sekali lagi RB atau dia ada pantulan ya coba aja untuk pas trade. Yang penting siap profit cepat. Kalau dia kembali ARB, exit langsung. Bisa seperti itu juga strateginya. Ya. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BBYB yang hari ini ditutup naik 1,86% ke harga 1.640. Kalau dilihat transaksi asing, terus net buy. Bahkan seminggu ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBYB didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBYB memang rebound. Cuman reboundnya sudah mulai nggak kuat. Karena sering membuat ekor panjang dari atas ke bawah. Kalau dilihat histori sebelumnya juga seperti itu. Nah, jadi ini sudah rawan. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya, ya batas toleransi itu 1465. Kalau tutup di bawah 1465, buang aja. Karena ada potensi juga menutup gap di 1200, bahkan bisa kembali ke 975. Walaupun memang volume masih besar, cuman ya tetap punya strategi karena nggak selamanya saham itu ke atas. Dia ada titik-titik harga yang dimana kalau dia lewati itu mungkin dia akan pembalikan arah. Misalnya BBYB ini kalau tutup di bawah 1460 ya ada potensi dia balik arah dulu ke bawah baru mungkin mantul atau sideways ya. Jadi seperti itu kalau niatnya trading ya, kalau bisa pakai cut loss. Kalau nggak pakai cut loss ya harus siap rugi waktu aja. Entah kapan bisa balik. Jadi seperti itu. Untuk BBYB potensinya bagaimana minggu depan ya, lihat minggu depan kalau kondisi seperti ini kan ini candle anomali. Dia membuat candle hammer terbalik. Bisa aja koreksi atau rebound. Jadi ya harus lihat hari Senin lah
untuk pergerakannya. Seperti itu untuk BBYB. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BNBA yang hari ini juga ditutup auto reject bawah ke harga 1230. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, BNBA di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNBA bisa dibilang sudah downtrend ya, karena patah trennya ini. Nih ya, dia mematahkan trennya. Ya ini bisa dibilang ascending triangle atau symmetrical triangle, dia breakdown. Ya memang ini di area kritikal, kalau dia bisa rebound ya bagus, tapi kalau enggak dia arahnya bisa sampai 1100 karena 1100 itu neckline double bottomnya. Nih ya, jadi 1100 arah selanjutnya penurunannya. Dari harga sekarang ya masih bisa turun sekitar 10%. Jadi bagaimana strateginya untuk BNBA? BNBA ini wait and see aja dulu, tunggu dia retest neckline double bottomnya ini, baru coba spekulasi buy di 1110, 1120 dengan skenario jebol 1100 cut loss. Jadi sabar dulu untuk BNBA karena masih downtrend, masih mengarah ke bawah. Kalau mau coba spekulasi buy ya harus siap kalau misalnya skenario-nya dia tambah turun, itu aja. Tapi kalau dia rebound ya bisa profit memang. Tapi dengan kondisi seperti ini resikonya lebih besar ke trigger cut loss karena arahnya itu masih bisa sampai 1100. Best buy-nya itu di 1100 di neckline-nya ini. Jadi seperti itu untuk BNBA ya, wait and see aja dulu, arahnya masih ke bawah. Yang sudah punya yang belum cut loss ya disesuaikan aja kalau mau approach down, tapi ini tidak disarankan ya, tunggu misalnya nanti di 1100. Bisa seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Yellow yang hari ini ditutup naik 9,33% ke harga 328. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, Yellow di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal setelah Yellow 2 hari koreksi ya, hari ini dia kembali rebound. Dengan kondisi seperti ini ya cukup aman karena gap sudah ditutup, peluangnya harusnya masih bisa ke atas. Targetnya ya kalau dilihat terdekatnya udah ke 360, udah 380, ini ke 400 target kenaikan Yellow. Tapi ini disclaimer on, belum tentu juga bisa sampai ya, tapi saya targetkan bisa ke 400. Nah, jadi bagaimana bisa spekulasi buy? Ya disesuaikan aja ya, karena candlenya juga cukup bodinya panjang, sayangnya buat ekor dari atas ke bawah. Ya kalau mau spekulasi buy, cut loss kalau misalnya dia mendekati ARB, itu aja. Kalau memang dia mau naik, dia nggak akan ke arah ARB atau menyentuh ARB-nya. Jadi seperti itu. Tapi dilihat dari hari ini, dia penutupan di 300 ya, hari kemarin terus turun ya, dia hari ini sempat menyentuh ARB tapi tembul naik ya, seperti itulah. Kalau mau coba besok ya tinggal, kalau dia tetap terus di ARB nggak naik-naik ya cut loss, itu aja. Kalau dia naik targetnya 360 sampai 366 itu sekitar 9,5%, dan target selanjutnya bisa sampai 421%. Cut loss kalau misalnya dia ARB, bisa seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Yellow. Yang sudah punya ya kalau mau hold aja. Yang penting Yellow ini nggak turun, harusnya sih aman selama nggak turun dari 280. Kan harga sekarang sudah nanggung kalau beli. Kalau Bapak Ibu tadi beli di area-area dekat support, misalnya beli di 282, 286 ya bagus. Sekarang udah jauh. Nah, ini saya buat supportnya di 280 atau 280, 278 lah untuk support Yellow. Nah, ini Yellow kan udah dekat resisten. Tapi kalau mau coba spekulasi buy karena volume besar, ya tinggal kalau di ARB cut loss. Jadi seperti itu. Untuk Yellow, kita langsung saja ke saham kelima. Ada AGI yang hari ini ditutup terkoreksi 3,4% ke harga 1420. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, AGI di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGI sudah di area neckline ya. Ini bisa dibilang neckline-nya dulu di 1420. Nah, kalau itu dijebol, selanjutnya ke area ini ya sekitaran 1300 ini, di area ini. Nah, di area 1315. Jadi dia tuh penurunan naiknya tuh sekitar 100 poin. Nah, apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Karena juga AGI koreksi dengan volume kecil. Kalau dilihat ya ini bisa aja dia membuat
swing low barunya. Ini bisa aja dalam pembentukan wave 2. Cuman ya belum lihat bottomnya di mana. Nunggu lihat di 1400, kalau bertahan ya bisa jadi bottom. Kalau enggak 1300 ini toleransinya. Kalau dia jebol 1300 ya potensi mungkin sebulan ke depan sideways dan agak berat breakout 1400 kalau dia sampai jebol 1400. Jadi seperti itu karena 1400 itu adalah rounding bottom. Nih, kan dilihat nih. Ini rounding bottomnya yang harusnya bisa dipertahankan oleh Agi. Jadi seperti itu, lihat aja Agi minggu depan kalau dia bertahan di atas 1400 ya ada tanda-tanda untuk pembalikan arah atau reversal dan membuat wave 3. Target selanjutnya bisa sampai high-nya sebelumnya di 2100. Nih, target kenaikannya. Kalau ditarik, nih kan hampir sama nih. Tiang sebelumnya sama tiang sesudahnya. Jadi seperti itu. Tapi ini disclaimer on ya. Lihat nanti minggu depan aja. Hari Senin Selasa mampu nggak bertahan di atas 1400. Seperti itu untuk Agi. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Same yang hari ini ditutup terkoreksi 3,81% ke harga 630. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Same didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Same setelah rebound dia koreksi lagi ya. Karena ini terlihat ada yang buang barang. MG, IF, BK. Yang nampung ini retail tipis-tipis saja. Pantas nggak mampu naik. Dengan kondisi seperti ini memang Same ini masih konsolidasi di range harga. Supportnya 630 sampai 625 dan resistennya 700. Nih, 700 resisten, supportnya 625 sampai 630. Dengan kondisi seperti ini ya yang penting sabar. Kalau mau coba spekulasi buy ya spekulasi buy aja di harga sekarang atau di harga 625 dengan skenario kalau jebol 620 cut loss dan target profitnya 700. Ya lumayan sekitar 10% nih. Kan cut lossnya tipis saja nih. Anggap aja toleransi cut lossnya di 610 lah. Nih sekitar 3,9%. Target profitnya tadi 10%. Risk rewardnya 1 banding hampir 3. Jadi seperti itu. Untuk Same kalau dilihat memang MACD-nya membentuk dead cross mengarah tajam ke bawah, tapi hari ini koreksinya dengan volume kecil. Lihat hari Senin kalau ada hijau bagus, harusnya minggu depan bisa arahnya kembali uji 700. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada BRMS yang hari ini ditutup terkoreksi 3,03% ke harga 96. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BRMS didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRMS kembali ke area support dan dia mantul dari supportnya 93. Dengan kondisi seperti ini, BRMS masih bisa di watchlist untuk minggu depan karena BRMS juga masih bergerak sideways. Ini kalau dilihat ya, ini dia resistennya 109 yang gagal terus di breakout dan sekarang dia di 96. Kalau mau coba spekulasi buy dan ini disclaimer on, cut loss saja kalau turun dari 96 misalnya cut lossnya di 92 atau 91 dan target profit terdekat itu di 101. Kalau mampu lewat target selanjutnya 109. Nih 13%, cut lossnya tadi 4% lebih, 4,6. Jadi bisa seperti itu. Untuk BRMS, kalau dilihat BRMS masih bisa bergerak sideways minggu depan. Yang penting nggak jebol 93 atau kalau misalnya dia tutup di bawah 93, cut loss saja. Jadi seperti itu. Untuk BRMS ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.